I look so very formal today, but that's fine. I feel good. Hi everyone, welcome back to my channel. How are we feeling this week? Personally, gue cukup hectic minggu ini and cukup padat, cukup capek, cukup stres. But that's okay. Hari ini we'll get our minds off of work for a minute dan ngebahas salah satu kasus yang paling membagongkan, I guess. Okay, so kasus kita hari ini konteksnya lagi-lagi musim dingin. I don't know what's with winter and pembunuhan. Somehow they're always related in the cases that we've covered. Tapi hari ini kasusnya cukup baru dibandingkan kasus-kasus yang kita bahas sebelumnya. Dan hari ini lokasinya di Long Island, New York. Long Island sendiri itu lokasinya cukup padat penduduk, we can say. Jadi Long Island ini lokasinya juga kalau kalian lihat di peta, dia kayak di tengah-tengah laut gitu. Sebenarnya nggak tengah laut banget sih, tapi kayak further to the ocean. Jadi dia tuh sekitarnya itu banyak pantai, dan salah satu pantai yang paling terkenal di sekitar Long Island, New York ini namanya The Gilgo Beach. Kalau kalian ketik di Google The Gilgo Beach gitu, banyak artikel yang bakal muncul, karena this is one of the most famous pantai yang ada di Long Island. Tapi artikel-artikel yang bakal muncul kalau kalian ketik Gilgo Beach di Google, they're not because they're pretty. Well, cantik pantai-pantainya, tapi 90% dari artikel yang bakal muncul kalau kalian ketik The Gilgo Beach itu bakal tentang The Long Island Serial Killer atau The Gilgo Beach Serial Killings. Di Long Island sendiri, selama bertahun-tahun, itu banyak banget perempuan-perempuan yang hilang. Bahkan sejauh dari tahun 1990-an, itu udah ada banyak perempuan-perempuan yang hilang. Tapi selama bertahun-tahun, gak ada yang pernah nemuin mereka, gak ada juga yang tahu mereka hilangnya kemana. Dan ya udah cuma di-ignore sama kepolisian New York. Tapi, tanggal 1 Mei 2010, ada seorang perempuan yang namanya Shanann Gilbert. Waktu itu dia usianya 23 tahun. Shanann Gilbert sendiri profesinya adalah a sex worker. Dan dia tiba-tiba hilang habis dia ketemu salah satu kliennya. Dia sendiri berencana ketemu sama kliennya ini atau udah ketemu sama kliennya ini di salah satu pantai di Long Island, yaitu The Oak Beach. Yang ngebuat kasus Shanann ini sebenarnya cukup menarik perhatian banyak orang dan termasuk kepolisian juga, itu karena ketika dia hilang, dia tuh sempat nelpon 911 dulu. So, sebelum dia hilang dan gak ditemukan, dia sempat nelpon 911 for a full 23 minutes. Dia waktu ke telepon 911, kondisinya itu lagi ketakutan dan dia tuh lagi lari dari rumah kliennya. Tapi sayangnya, polisi waktu itu tuh, waktu Shanann nelpon, mereka gak gitu nanggepin karena profesinya dia sebagai sex worker. Selain itu, ada 3 orang tetangga di sekitar Oak Beach itu yang juga bilang kalau mereka ngeliat Shanann lari-lari dari salah satu rumah di Oak Beach, dan dia tuh ngedor-gedor pintu tetangga-tetangga yang ada di sekitaran Oak Beach itu. Dia minta tolong sama orang-orang, but unfortunately, gak ada yang bantu dia. Oh, stop it, please. Stop it, please. Please stop it. Please stop it, no. In the 23-minute 911 phone call released by police from 2010, we hear Shanann Gilbert go from scared for her life to confused. Why are you calling me by my name? What's the matter? Are you okay? What are you gonna do? What are you gonna do to me? Let's go back to Manhattan. Setelah nelpon 911, Shanann hilang. 7 bulan setelah Shanann hilang, tepatnya Desember 2010, polisi itu nyisir sekitaran pantai Gilgo Beach. Polisi ngelakuin ini untuk nyari Shanann karena udah hilang dan dilaporin hilang, dan apalagi ada phone call tadi. Waktu mereka keliling The Gilgo Beach, they're hoping to find Shanann. Mereka berharapnya mereka ketemu sama Shanann. Tapi yang mereka temuin itu jauh lebih besar daripada Shanann. Mereka nemuin The Gilgo 4. Di samping raya Jalan Ocean Parkway, mereka nemuin 4 jasad perempuan yang semuanya dibungkus pakai karung goni. Dan badan mereka semua udah membusuk. Korban-korban ini dikenalnya sebagai The Gilgo 4.
Pertama, ada Maureen Bernard Barnes yang waktu itu hilang di tahun 2007. Kedua, ada Melissa Bartholomew yang hilang di tahun 2009. Yang keempat dan kelima, ada Megan Waterman dan Amber Costello yang hilang di tahun 2010. Dan dari The Gilgo 4 ini, polisi tuh nemuin semacam kesamaan di antara korban-korban ini. Pertama, mereka semua profesinya adalah sebagai sex workers. Yang kedua, mereka umurnya semua sekitar 20-an tahun. Yang ketiga, tubuh mereka tuh bisa dibilang cukup kecil dibandingkan perempuan yang umurnya 20 tahunan lain mungkin di Amerika Serikat. Selanjutnya mereka tuh dihubungin pakai burner phone atau kayak semacam HP sekali pakai gitu. Dan obviously mereka dibungkus dan dibuang dengan cara yang sama. Dari situ, polisi mulai curiga. Ini tuh bukan random, ini tuh bukan pembunuhan acak. Ini pembunuhan berantai. And the serial killer had a type. So, let's talk about the Gilgo 4 atau korban-korban yang tadi ditemuin. Siapa aja sih mereka dan latar belakang mereka tuh seperti apa? Pertama, Maureen Bernard Barnes. Maureen ini bisa dibilang korban pertama dari the Gilgo 4 ini. Usianya baru 25 tahun. Dia single mom yang punya 2 anak. Jadi, I think we all can see kenapa dia milih kerjaan ini. Mungkin dia berjuang sendiri, berusaha untuk ngehidupin dirinya sendiri dan 2 anaknya dia, hence her job. Maureen sendiri hilang pada tanggal 6 Juli 2007, dimana hari itu tuh dia dihubungin sama orang lewat burner phone atau HP sekali pakai. Biasanya burner phone ini habis dipakai sekali buat nelpon, bisa langsung dibuang, dan nggak dipakai lagi. Antara tanggal 6 sampai tanggal 9 Juli, tercatat itu ada 16 kali interaksi antara Maureen dan orang misterius ini lewat burner phone. Tapi burner phone yang dipakai sama orang misterius ini selalu berbeda-beda setiap kali dia ngehubungin Maureen. Tanggal 8 Juli, Maureen tuh sempat ngehubungin saudaranya. Saudaranya ini namanya Missy Can. Dan dia bilang ke Missy kalau misalnya dia bakal naik kereta tengah malam. Tapi habis itu dia nggak pernah ada kabar lagi. Selama 3 tahun dia hilang, nggak ada yang tahu dia di mana atau kemana atau sama siapa. And 3 years later, dia ditemukan udah meninggal. Kedua, ada Melissa Bartholomew. Melissa ini umurnya 24 tahun, jadi cuma beda setahun sama Maureen. Dia awalnya kerjanya di salon, tapi after a while dia juga jadi escort. Melissa sendiri hilang di Juli 2009. Kayak sekitar 2 tahun setelah Maureen hilang. Yang bikin kasus Melissa ini cukup creepy adalah a few weeks, beberapa minggu setelah Melissa ini hilang, adiknya Melissa ini dapat telepon dari handphonenya Melissa. Tapi yang ngomong di telepon itu bukan suara Melissa. Suara yang ada di telepon itu suara seorang laki-laki yang waktu itu adiknya Melissa nggak tahu siapa, dan dia neror keluarga Melissa ini terus. Bahkan di salah satu phone call-nya, orang yang ada di telepon itu bilang kalau dia adalah pembunuh Melissa. Waktu itu adiknya Melissa umurnya masih 15 tahun, dan obviously ngedengar kalau kakaknya udah dibunuh sama orang yang dia lagi have a phone call with. It's crazy. Ketiga, Megan Waterman. Megan waktu itu usianya masih 22 tahun. Dia juga single mom dari 1 anak, dan anaknya ini masih umurnya 3 tahun. Megan ini asalnya dari Maine, tapi akhirnya dia pindah ke Long Island. Dan di Long Island ini dia jadi escort. We don't know much about Megan, tapi yang kita tahu, itu tanggal 5 Juni 2010, kita tahu kalau misalnya Megan ini dihubungin sama orang lewat burner phone. Nah, besoknya tanggal 6 Juni sekitar jam 1 pagi, dia dihubungin lagi sama orang lewat burner phone. Dan ada CCTV yang nunjukin kalau misalnya sekitar jam segitu juga dia keluar dari penginapan and she's never seen again alive. So about Megan we don't know much. Kita cuma tahu sekitar itu aja. Tapi yang keempat itu adalah Amber Costello. Amber waktu itu umurnya 27 tahun dan dia memang tinggal di Long Island, New York. Di tanggal 2 September 2010, lagi-lagi ada yang ngehubungin Amber pakai burner phone. Dan kita tahu kalau misalnya Amber ini janjian untuk ketemu sama kliennya besoknya, tapi abis dia pergi ketemu kliennya, she's never seen again. Teman sekamarnya Amber, Dave Schaller,
dia ini ngasih informasi penting ke polisi. Dia bilang kalau kliennya Amber ini itu ogre-like, dan kliennya Amber ini bawa Chevrolet Avalanche yang generasi pertama. Yang lebih gilanya lagi, kliennya ini nawarin rate $1.500 untuk servisnya Amber. Padahal Amber ini biasanya rate-nya itu cuma sekitar $250. Lebih anehnya lagi, orang ini minta Amber untuk keluar dari rumahnya gak bawa apa-apa. Gak bawa HP, gak bawa tas, gak bawa dompet, gak bawa identitas. And Amber ngikutin, and just like that, she vanished. So that's the Gilgo 4. Dan Shanann masih belum ketemu. Jadi polisi melanjutkan penyisiran mereka dan investigasi mereka untuk nyari Shanann Gilbert. Nah, tapi waktu mereka lanjutin investigasinya dan waktu mereka kembali nyusurin pantai-pantai yang ada di Long Island, mereka nemuin something yang lebih besar lagi. Mei 2011, waktu polisi nyari Shanann Gilbert di sekitar Ocean Parkway yang tadi, only a few miles, beberapa mil dari lokasi ditemukannya The Gilgo 4, polisi nemuin lagi 6 jasad tambahan di berbagai titik di sekitar Ocean Parkway ini. Penemuan 6 mayat ini sebenarnya ngebikin shock banyak orang, karena I think ini tuh poin dimana mereka sadar this is not about one serial killer atau satu pembunuh dengan 4 korban yang tadi ditemuin, tapi it's about one serial killer dan kemungkinan belasan pembunuhan yang terjadi selama lebih dari 1 dekade. Jadi Mei 2011 ada 6 korban lain yang baru ditemukan. Pertama, ada Jessica Taylor. Dia ini udah pernah dilaporkan hilang sebelumnya dan sebagian dari tubuhnya itu sebenarnya udah ditemukan di Manorville. Manorville ini lokasinya di Long Island juga, tapi a bit jauh dari lokasi Ocean Parkway ini. Bagian tubuhnya yang lain itu baru ditemuin tahun 2011 ini di The Gilgo Beach. Dan bisa dibilang kasusnya Jessica Taylor ini salah satu yang paling lama juga, yaitu dia dilaporin hilangnya itu tahun 2003. Kedua, ada Valerie Mack. Dia juga seorang sex worker yang dilaporin hilang lebih lama lagi daripada Jessica Taylor, yaitu di tahun 2000. Dan sama seperti Jessica, bagian badannya dia tuh ada yang ditemuin di Manorville, dan akhirnya sebagian yang lain ditemukan di Gilgo Beach ini. Sebenarnya it takes quite a while untuk mengidentifikasi Valerie lewat tes DNA, tapi mereka berhasil mengidentify Valerie akhirnya. Ketiga, ada Karen Vergata. Selama bertahun-tahun, dia itu dikenalnya sebagai Fire Island Jane Doe, karena ada bagian tubuhnya yang ditemuin di Fire Island tahun 1996, dan di tahun 2011 ini akhirnya tengkoraknya ditemuin di Gilgo Beach. Tapi untuk mengidentifikasi Karen Vergata ini, sampai tahun 2023 akhirnya baru teridentifikasi dengan bantuan teknologi dan tes DNA yang udah maju. Before that, mereka struggling banget untuk nentuin ini sebenarnya bagian tubuhnya siapa, tengkoraknya siapa, karena udah lama banget, dan most probably badannya itu atau tubuh dari Karen Vergata ini itu udah decompose. Keempat adalah Peaches. Dia dikasih nickname Peaches ini karena di bagian torso-nya dia itu ada tato buah persik atau peach. Jadi karena sampai sekarang belum teridentifikasi sebenarnya siapa Peaches ini, jadi pihak kepolisian cuma refer to her as Peaches. Nah, dalam proses tes DNA yang dilakuin untuk identify Peaches ini siapa, this leads to penemuan lain, yaitu adalah Peaches ini memiliki hubungan darah dengan salah satu korban lainnya, yaitu yang di sini juga menjadi korban kelima. Korban kelima ini adalah seorang anak perempuan yang umurnya masih 2 tahun yang ditemuin gak jauh dari Peaches. Tes DNA nunjukin kalau misalnya mereka ini adalah ibu dan anak, which begs more question, apa motivasi dari pembunuh ini untuk ngebunuh ibu dan anaknya yang 2 tahun yang sebenarnya nggak tahu apa-apa. Dan korban ke-6 yang ditemuin itu juga unidentified. Kita sampai sekarang nggak tahu dia siapa, tapi kita tahu kalau misalnya dia itu orang Asia, laki-laki, which is berbeda ya dengan profil korban-korban dari serial killer ini. Dia adalah seorang laki-laki yang berpakaian seperti wanita waktu ditemukan. Dan di tubuh laki-laki yang Asia ini, dia nggak ada
ditemuin kayak luka jelas, jadi nggak tahu sebenarnya dia ini gimana meninggalnya. Beda dari penemuan The Gilgo 4 yang profilnya itu bisa dibilang cukup mirip sex worker, terus mereka juga sekitar umur 20 tahunan, kondisi jasadnya juga mirip gitu, dan posisi tubuh mereka waktu ditemuin juga berdekatan. Keenam korban yang ditemukan selanjutnya ini itu bisa dibilang latar belakangnya cukup bervariasi dan berbeda-beda, dan cara tubuh mereka dibuang juga berbeda-beda. Karena ada perbedaan-perbedaan ini, sebenarnya polisi itu curiga mungkin yang ngebunuh mereka bukan satu orang, jadi ada lebih dari satu pembunuh. Dan ada kecurigaan juga kalau misalnya The Gilgo Beach ini jadi semacam dumping ground untuk pembunuh-pembunuh ini ngebuang korban-korban mereka. Jadi semacam kayak, I hate to say this, tapi kayak kuburan bersama untuk korban-korban dari pembunuhan. Karena sebenarnya lokasi Gilgo Beach ini cukup terpencil, cukup jauh, dan nggak terlalu banyak orang yang kesana untuk holiday atau liburan atau rekreasi sama keluarganya. Jadi it makes it a strategic spot untuk pembunuh-pembunuh ini ngebuang korban-korban mereka. 13 Desember 2011, 1,5 tahun setelah Shanann Gilbert hilang, dan setelah 10 korban lain ditemukan, Shanann Gilbert akhirnya ditemuin sama pihak kepolisian. Awalnya mereka cuma nemuin barang-barangnya si Shanann, kayak handphone, tas, sepatu, dan celana jeansnya Shanann yang ditemuin sekitar 8 mil dari lokasi mereka nemuin The Gilgo 4. Seminggu setelahnya baru Shanann ditemuin. Jadi cuma sekitar beberapa mil doang dari barang-barangnya dia ditemuin. Shanann waktu itu kondisinya udah decompose karena dia ditemuinnya di rawa-rawa. Jadi kena air, kena udara, dan kena kondisi yang lembab ngebuat tubuh dia itu cepat membusuknya. Tapi anehnya, pihak kepolisian ini ngomong kalau misalnya mereka curiga kalau Shanann ini nggak dibunuh. Instead, mereka bilang kalau Shanann ini kemungkinan meninggal karena hipotermia atau mungkin tenggelam secara nggak sengaja. Di salah satu wawancara, Komisaris Polisi Rodney Harrison bilang, "It's an unfortunate incident, but right now, we believe that she just ran into the marsh and unfortunately drowned." Dan menurut dia, this is just an incident, ini cuma insiden tragis dan gak ada aspek kejahatannya. Sebenarnya pernyataan dari Rodney Harrison ini ngebuat banyak kontroversi, karena banyak yang ngerasa profilnya Shanann ini mirip banget dengan korban-korban yang ditemuin sepanjang Gilgo Beach. Mereka escort, umurnya 20-an, hilang, dan kondisinya ditemukan dalam kondisi yang bisa dibilang mirip. Jadi banyak yang mengira kalau misalnya polisi ini kayaknya ada nutupin sesuatu yang mereka nggak mau expose ke publik. Setelah Shanann ditemuin, setelah lebih dari 1 dekade, investigasi dari The Gilgo 4, Shanann Gilbert, dan 6 jasad lainnya, itu sebenarnya kayak jalan di tempat. Especially The Gilgo 4. Nggak ada penangkapan, nggak ada juga saksi, nggak ada juga tersangka yang mereka bisa put on the list. Jadi bener-bener kayak jalan buntu. Tapi semuanya mulai berubah di tahun 2021. Waktu itu Rodney Harrison akhirnya diangkat sebagai komisaris polisi Suffolk County. Harrison yang sebelumnya bertugasnya di NYPD, dia bawa pendekatan yang bisa dibilang cukup baru dan cukup agresif. Dia bentuk satu task force yang namanya The Gilgo Beach Homicide Investigation Task Force. Jadi, ini tuh adalah tim investigasi khusus yang isinya itu ada anggota federal atau anggota kepolisian negara, terus ada dari New York, petugas dari New York, dan ada petugas dari county atau kayak semacam kota gitu. Tujuan utama dari task force ini cuma satu, cari siapa pembunuh The Gilgo 4. Di Februari 2022, sekitar beberapa minggu setelah mereka awal dibentuk, mereka nemuin bukti-bukti yang sebelumnya nggak gitu diperhatiin di investigasi-investigasi sebelumnya. Yang pertama, kalau kalian ingat tadi aku bilang kendaraannya pelaku yaitu Chevrolet Avalanche generasi pertama. Jadi berdasarkan kesaksian Dave Schaller yang waktu itu yaitu roommate-nya dari Amber Costello, dia bilang kalau pelakunya ini ogre-like atau mukanya tuh kayak ogre, dan dia ngandarain Chevrolet Avalanche generasi pertama. Jadi Chevrolet Avalanche generasi pertama ini udah nggak diproduksi lagi, jadi sebenarnya bisa ngebantu kepolisian untuk ngelacak keberadaan dari mobil ini atau kepemilikan dari mobil ini. Yang kedua,
semua korbannya dihubungin pakai burner phone. Dan di tahun 2012, FBI itu berhasil nge-track kalau misalnya yang ngehubungin The Gilgo 4 ini seseorang yang ada di sekitar Massapequa Park. Jadi itu masih di sekitar Long Island. Dan selain itu juga dari Midtown Manhattan, masih di New York. Dari dua petunjuk ini akhirnya kepolisian itu berhasil mempersempit dan memperkecil pencarian mereka sampai ke satu nama, Rex Heuermann. Rex Heuermann sendiri adalah seorang arsitek di Manhattan. Dia juga ayah dari 2 orang anak dan dia tinggal tepat banget di Massapequa Park. Polisi akhirnya mulai menginvestigasi dan ngelihat phone record dari Rex ini, dan mereka nemuin kemanapun Rex pergi, burner phone-nya dia selalu ikut. Dan lokasinya selalu cocok, Massapequa Park dan Midtown Manhattan. Jadi lewat burner phone ini, Rex ngehubungin escort ini untuk kayak ngerancanain pertemuan. Maybe awalnya dia ngomong kalau dia mau pakai service-nya dari escort ini, dan dari electronics-nya Rex yang lain ditemuin juga kalau Rex ini punya account email yang anonim untuk ngehubungin escort lainnya juga. Di tahun 2023, Rex ini akhirnya ditemuin di CCTV kalau dia lagi beli burner phone lain. At this point, polisi belum bisa nangkep Rex dan netapin dia sebagai tersangka secara resmi karena mereka kurang bukti fisik. So, the search for the evidence begins. Mereka mulai ngikutin Rex dan ngikutin kegiatannya Rex untuk berusaha nyari DNA dari Rex ini. Sampai suatu hari, polisi ngelihat Rex ini lagi makan pizza. Terus, habis Rex makan pizza, pizzanya dibuang ke tong sampah. Terus, dari tong sampah itu, mereka ngambil pizzanya, mereka ambil kerak pizzanya yang udah dimakan sama Rex tadi, dan mereka bawa tes DNA. Tes DNA ini dibandingin sama satu helai rambut pria yang ditemuin di badannya Megan. Dan hasil tes DNA itu akhirnya keluar. And it's a match. Akhirnya, gabungan antara semua bukti-bukti yang udah ditemuin sama kepolisian dan hasil tes DNA tadi bisa ngebantu polisi untuk ngebuat Rex sebagai tersangka resmi. Setelah Rex ditangkap, sebenarnya we still have lingering questions. Kenapa dia ngelakuin ini, dan gimana caranya dia nutupin ini selama bertahun-tahun, selama berpuluh-puluh tahun. Jadi kasus The Gilgo 4 ini sebenarnya dijadiin juga dokumenter di Netflix. You guys can watch it, namanya Gone Girls. Dalam dokumenter itu, salah satu mantan pegawainya dari Rex ini bilang kalau Rex ini kenal banget sama lingkungan di Long Island. Dia tahu jalan-jalan yang sepi, dia tahu rawa-rawanya, dia tahu situasi yang ada di sekitar Long Island. Jadi waktu itu mungkin itu informasi yang sebenarnya harmless buat pegawai ini. Tapi setelah kita tahu semuanya, setelah Rex ditangkap, it's pretty scary about what he knows about Long Island dan jalan-jalan sepinya Long Island dan semua rawa-rawanya Long Island. Setelah Rex ditangkap, polisi habisin sekitar 12 hari untuk menggeledah rumahnya Rex. Dan banyak hal banget yang ditemuin. Di basement rumahnya Rex ditemuin ratusan senjata yang bukan cuma sekedar pistol, tapi yang udah senjata berat. Yang itu tuh sebenarnya bisa dipakai basically in the military. Selain itu, waktu komputer dari Rex ini diperiksa, polisi tuh nemuin something interesting juga. Selama bertahun-tahun, dari komputernya Rex, dari electronicsnya Rex, kita bisa tahu kalau misalnya Rex ini ternyata selama bertahun-tahun tuh obsesif banget nge-google tentang The Gilgo Beach Murders. Selain itu, dia juga spend so much time untuk nyari pornografi yang sangat eksplisit dan sangat ekstrim gitu karena it involves penyiksaan terhadap wanita. Selain itu, tim digital forensics dari kepolisian juga berhasil kayak nge-recover gitu data-data yang udah dihapus dari hard drive-nya si Rex ini. Dan di hard drive-nya Rex ini ditemuin lebih banyak hal lagi yang ngebuat kita semua shock. Di hard drive-nya Rex ini ditemuin bisa dibilang kayak a handbook of alat-alat apa aja yang harus dibutuhin untuk ngebunuh orang dan nyiksa orang, gimana caranya ngebuang korban-korban dan ngehilangin semua bukti-bukti yang ada, metode-metode apa yang harus digunain untuk nyiksa orang. So it's basically a book of nightmares. Bahkan ada sampai instruksi yang sangat-sangat rinci untuk do
everything related to the murders. Kayak yang tadi aku bilang, apa yang dibutuhin, gimana caranya step by stepnya, sampai ngehilangin buktinya seperti apa, itu semua lengkap di hard drive-nya. Dan kalau masih ada yang nggak yakin, kalau misalnya si Rex ini adalah pembunuh The Gilgo 4, despite the DNA test, kalau tadi kita ngomongin Chevrolet Avalanche yang generasi pertama, akhirnya ditemuin kalau misalnya ada Chevrolet Avalanche generasi pertama yang ditemuin terdaftar atas nama Rex. Dan Chevrolet itu ditaruh di salah satu propertinya Rex yang ada di South Carolina. Jadi bisa dibilang di balik Rex yang sebenarnya arsitek yang bisa dibilang it's a good paying job, right? A well paying job. He has a dark side. Rex tinggal sama 2 anaknya dan istrinya. Dan kalau misalnya istrinya dan anak-anaknya lagi ke Islandia, karena itu dimana istrinya come from, Rex ini selalu sendirian di rumah. Which sebenarnya nambahin kayak creepiness-nya, karena sebenarnya dia bisa ngelakuin apa aja waktu dia sendirian di rumah. 14 Juli 2023, ada berita yang ngebuat shock semua warga Long Island dan bahkan Amerika Serikat. Rex Heuermann resmi didakwa atas pembunuhan 3 orang. Pertama, Melissa Bartholomew. Yang kedua, Megan Waterman. Dan yang terakhir, Amber Costello. Dia cuma didakwa atas 3 dari 4 korban The Gilgo Beach murders. Jadi, Rex ini belum didakwa atas pembunuhannya Maureen Brainard Barnes, yang bisa dibilang korban pertama dari The Gilgo 4 ini. Tapi, di kasusnya Maureen, Rex ini udah ditetapin sebagai prime suspect atau tersangka utama. Dan akhirnya, setelah banyak sebenarnya yang marah gitu kenapa dia belum ditetapkan sebagai pembunuh dari Maureen, 6 bulan kemudian, Rex resmi didakwa atas pembunuhan Maureen Brainard Barnes. Tapi, kasusnya nggak berhenti di situ. 6 Juni 2024, Rex resmi didakwa lagi atas 2 pembunuhan lain. Pertama, atas pembunuhannya Sandra Costilla yang terbunuh di tahun 1993. Dan yang kedua, Jessica Taylor yang waktu itu hilang di tahun 2003. Jadi jumlah dakwaannya itu ada 6 dakwaan. Dan akhirnya, di tanggal 17 Desember 2024, so just last year, ada 1 nama lagi yang ditambahin di dalam list dakwaannya Rex Heuermann, yaitu Valerie Mack, yang tadi kita bahas, yang ada bagian tubuhnya yang ditemuin di Gilgo Beach, tapi juga ditemuin di tempat lain. Dia juga menjadi salah satu korban dari Rex Heuermann. 7 korban, 7 dakwaan, tapi ada 1 statement yang gak pernah berubah. Not guilty. Dalam setiap sesi pengadilan, Rex bilang kalau dia nggak bersalah atas pembunuhan 7 korbannya. Sampai saat ini sebenarnya Rex masih nungguin jadwal persidangan dan proses persidangan, dan dia lagi dipenjara di Suffolk County Jail. Dan sebenarnya technically and legally saying he's not considered guilty until there is a verdict. Oh, so that's quite heavy for today karena cukup banyak korbannya, dan sebenarnya masih banyak korban lain yang kita sampai sekarang nggak tahu pembunuhnya siapa. Apakah Rex? Apakah orang lain? We don't know. Bahkan sampai sekarang kasusnya Shanann Gilbert is still going on, dan Rex nggak dituduh atas pembunuhannya Shanann Gilbert. So we still have a lot of questions, dan persidangan dari Rex sendiri masih belum berjalan. So we'll see. I'll give an update. Kalau misalnya ada update, I'll pin it to the comment section. Gimana menurut kalian kasus yang hari ini? I think the fact that the serial killer lived a normal life, itu adalah hal yang paling nyeremin. Bisa aja anyone yang kita ketemu atau yang bahkan kita kenal, bisa aja punya sisi gelap yang gelap banget. Dan bisa aja mereka punya sisi kehidupan yang bahkan mungkin keluarga mereka sendiri, istri mereka sendiri, anak mereka sendiri nggak tahu. Anyways, please comment, like, and subscribe if you like these type of videos. Oh my god, memory gue full. But anyways, if you have any suggestions on what we should discuss next, please do comment down below. Dan kalau misalnya kalian mau bahas atau ada pendapat terkait kasus ini, boleh bahas di bawah atau komen di bawah. We can discuss together. Okay, anyways, see you guys in the next video. Bye!